Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu guru berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat nih kan? Sehat, Bu. Oke. Sehat, Bu. Ya. Lumayan. Lumayan ya. Bu guru juga sebenarnya agak-agak sedikit pusing juga nih, agak-agak limbung. Maka hari ini Bu guru di rumah ya. Ya. Vivat Korjisu. Perkor Marie. Marie. Ya, kita akan mengawali proses pembelajaran kita dengan doa pembuka, dan doa pembuka akan dipimpin oleh Moses, dan nanti doa penutupnya oleh Sydney. Nah, Moses memilih untuk memimpin doanya membaca dari doa yang sudah saya persiapkan. Ya, saya share screen lebih dahulu ya. Sudah terlihatkah? Udah, Bu. Oke ya. Di hari ini Rabu 22 September 2021 kita memasuki bab yang kedua. Ya, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Kemudian ada dua ya, dan kita hari ini akan membahas yang bagian A, itu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Dan kita akan memulainya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Moses. Ya, silakan Moses. Bu Marsha dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, utuslah kepada kami roh pengertian agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gerejamu yang kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Moses yang sudah memimpin pertemuan kita dengan doa. Ya, Bu Guru akan coba model slideshow, semoga tidak bermasalah. Ya, nanti kelas 9A, nanti Moses ya yang mencatat siapa yang tidak hadir ya. 9B, Bu Guru minta bantuannya satu orang ya. Siapa ketua kelas 9B? Saya, Bu. Pedro ya? Angga, Bu. Angga. Oh, Angga. Maaf. Kalau gitu Angga nanti tuliskan ya siapa yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Ya, kita sudah memasuki KD yang ketiga ya. Nah, kita lewati saja karena sekarang di bukumu, ya buku cetakmu sudah ada ya, dituliskan juga kompetensi dasarnya. Nah, lalu ini indikator, ya indikator juga sudah ada dalam bukumu. Hanya Bu Guru tertinggal di sekolahan, jadi Bu Guru tidak tahu halaman berapa. Coba yang bukunya ada dibuka halaman berapakah itu yang memuat kompetensi dasar dan juga indikator untuk pelajaran kita pagi ini. Sudah ditemukan halaman berapa, Moses? Yang mengenai hak dan kewajiban. Nah, halaman 53, Bu. Oh ya, halaman 53. Silakan yang bukunya sudah ada dibuka halaman 53. Bu Marcel, materi PTS sampai bab berapa, Bu? Sampai bab pertama. Bab pertama yang ada 6 sebab itu. Ya, ini enggak dimasukkan karena ini kan kita baru mulai bahas. Jadi yang ini tidak dimasukkan. Oke, jadi ini indikator dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ketika kita bicara tadi ada kewajiban, ada hak. Nah, apa sih kewajiban? Apa sih artinya hak? Lalu sama nggak sih antara hak dan kewajiban?
Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kewajiban itu adalah ini, hak itu adalah ini. Nah, siapa? Saya, Bu. Siapakah? Resi Tracy. Tracy itu 9A, 9B? 9B. 9B. Ya, silakan Tracy. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus atau wajib kita patuhin atau kita lakukan. Kalau hak itu sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan atau kita tuh gimana ya? Ya itulah Bu, kayak pantas kita lakukan atau kita dapatkan gitu. Ya. Oke, terima kasih Tracy. Bagaimana dengan yang lain? Setujukah atau punya pendapat lain? Silahkan. Setuju. Cuman yang hak itu ini apa? Sesuatu yang benar milik kewenangan itu. Ini siapa sebentar? Siapa yang jawab ini? Gumintang. Oh, Gumintang. Gumintang 9B ya? Ya, Ya, silakan. Ulangi lagi. kalau hak itu ini apa? Sesuatu yang benar dan kita tuh memiliki kewenangan atas kekuasaan tersebut. Dah, itu aja sih. Kalau kewajiban? Kalau kewajiban ya sama kayak Tracy. Oh, sama Saya kayak cuma Tracy. koreksi itu aja. Oke. Nah, sama nggak sih hak dan kewajiban itu? Beda. 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 Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Tadi sudah ada Tracy, sudah ada Gumintang. Siapa yang ketiga? Sasha, Bu. Syasha. Syasha itu 9A ya? Ya. Ya, silakan. Menurut saya kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita jalankan atau lakukan. Kalau hak sesuatu yang perlu kita dapatkan. Oke. Itu, Bu. Lalu sama nggak antara hak dan kewajiban? Berbeda, Bu. Berbeda. Oke, apakah ada yang lain lagi yang mau memberikan pendapatnya? Sudah tidak ada? Baik, kita lihat ya. Misalkan ini kan ada nih si boy ya, si boy. Nah, kalau berdasarkan pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh 3 orang yang mewakili 9A, 9B, itu betul, tidak salah ya. Nah, sekarang kita akan melihat. Jadi kalau kita lihat dari si boy ini, kewajiban itu arahnya adalah keluar ya. Arahnya keluar ya. Kita melakukan sesuatu ya. Kita memenuhi sesuatu ya. Jadi kewajiban itu adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk melakukan atau memberikan apa yang harus kita berikan atau mengikuti apa yang memang harus diikuti. Ya, misalkan ada peraturan ya, peraturan lalu lintas. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kita membayar listrik supaya listrik di rumah kita itu tetap menyala. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban ya. Jadi kewajiban itu adalah keluar dari diri kita ya, keluar dari diri kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ya, keluar dari diri kita. Sedangkan hak ya, kalau hak itu dari luar ya, dari luar yang masuk ke dalam diri kita, yang kita terima untuk kita. Misalkan tadi, saya sudah membayar listrik, maka hak saya apa? Ya mendapatkan penerangan. Bahwa listrik di rumah saya tetap mengalir, ya kan? Saya sudah membayar ini langganan internet. Nah, maka hak saya adalah Dapat jaringan internet. dapat jaringan internet. Ya, dari paham itu sudah bisa bedakan antara kewajiban dan hak? Udah, Bu. Ya, jadi kalau kewajiban itu kitanya ya, kita yang aktif untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, bertindak sesuatu. Sementara hak itu kita menerima. Nah, menerima. Tetapi bahwa antara kewajiban dan hak itu ada hubungannya, ya, ada kaitannya. Tadi contohnya, ya, saya akan menerima hak saya memperoleh penerangan listrik di rumah saya kalau saya sudah memenuhi kewajiban.
bahwa internet di rumah saya, jaringan yang akan dapat saya nikmati kalau saya memenuhi kewajiban saya. Jadi dalam hal-hal tertentu, ya, hak dan kewajiban ini, ya, hak dan kewajiban ini itu saling mensyaratkan, ya, saling mensyaratkan satu sama lain, bahwa saya akan mendapatkan hak saya kalau saya sudah memenuhi kewajiban. Jadi kalau dikatakan memang betul tadi pendapat apakah sama hak dan kewajiban, ya jelas berbeda, ya, berbeda. Tadi kalau kewajiban itu keluar, ya, sementara hak itu ke dalam. Tetapi nanti ketika kita bicara dalam pelaksanaannya, nah dalam pelaksanaannya bahwa orang pertama-tama melakukan kewajibannya atau menuntut haknya. Yang pertama yang mana? Melakukan kewajibannya dulu atau menuntut haknya lebih dahulu? Melakukan kewajiban, ya, Bu. Ya, melakukan kewajibannya dulu, ya. Ya, walaupun ada hal tertentu sih, kalau kita makan di restoran, kadang-kadang kita makan dulu ya, baru bayarnya belakangan. Tapi kalau kita nggak bayar, kita dikejar-kejar, ya kan? Ya, jadi dalam banyak hal bahwa kewajiban itu mendahului, ya, kewajiban itu mendahului hak. Nah, itu dilihat juga konteksnya karena juga ada konteks perjanjian dan perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya. Slide berikutnya ada apa? Ya. Nih, jadi ini pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, ya. Nah, siapa itu anggota gereja? Ya, siapa bisa menjelaskan siapa itu anggota gereja? Anggota gereja adalah kita sendiri. Setiap orang yang sudah dibaptis. Ya, jadi dalam konteks ini karena berbicara gereja Katolik, ya maka yang dikatakan anggota gereja Katolik adalah mereka yang sudah menerima sakramen baptis dan akan menjadi penuh lagi kalau sudah menerima sakramen. Dia menjadi anggota gereja secara penuh kalau sudah full nih, sudah menerima lengkap sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Itu di sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan satu lagi itu sebut sakramen apa? Krisma. Ada baptis, ada krisma, ada Ekaristi. Itu 3 sakramen disebut sakramen apa? Inisiasi. Betul, sakramen inisiasi. Jadi seseorang menjadi anggota gereja Katolik yang full, ya, yang penuh ketika sudah terpenuhi 3 sakramen inisiasi itu baptis, krisma, dan ekaristi. Ya, kalau Bu Guru sudah tuh full. Kalau kalian masih kurangin di krismanya ya. Karena pandemi sehingga menunda penerimaan krismanya. Ya. Ini hak itu menyangkut milik, ya, menyangkut kewenangan, menyangkut kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu yang sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi hak itu bisa menyangkut milik, ya, misalkan rumah, bisa itu milik orang tua, ya kan, kewenangan. Bahwa saya sebagai guru punya kewenangan, ya kan, untuk memberi tugas, untuk menegur, ya. Lalu menyangkut juga kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, ya. Misalkan polisi itu dia punya hak, ya, untuk menuntut sesuatu. Atau sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Tadi kalau saya sudah membayar listrik, membayar telepon, ya, saya bisa menggunakan itu semua. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, ya. Sudah semestinya harus, ya. Kalau orang Betawi bilang kudu, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh tidak dilakukan. Ya, itu hak dan kewajiban. Ya. Coba Bu Guru minta bantuannya Bu Mintang baca ini. Setiap anggota gereja mempunyai hak agar dapat hidup dan berkembang dalam naungan gereja. Sejak kapan seseorang mendapat sebutan sebagai anggota gereja?
Tugas gereja adalah memenuhi hak tersebut. Bila hak sebagai anggota gereja terpenuhi, maka akan mendorong anggotanya melaksanakan kewajibannya dengan melibatkan diri secara aktif dalam seluruh karya pelayanan gereja. Sebagai anggota gereja, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara sadar demi kesempurnaan kita sendiri, dan kita sendirilah yang akan menikmati. Oke, jadi bahwa setiap anggota gereja dikatakan mempunyai hak ya agar dapat hidup berkembang dalam naungan gereja. Jadi ketika kita bicara tentang hak warga gereja, itu kita tidak bicara tadi itu ya tentang apa? Tentang kesejahteraan dalam hal apa? Dalam hal ekonomi ya, dalam hal mendapatkan pekerjaan dan sebagainya ya. Tetapi nanti ketika bicara tentang hak, kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, walaupun hal-hal yang lain tidak diabaikan. Ya. Lalu sejak kapan seseorang mendapat sebutan sebagai anggota gereja? Tadi sejak kapan? Menerima sakramen baptis. Ya, Sakramen baptis. betul, sejak menerima sakramen baptis. Ya. Lalu tugas gereja adalah memenuhi hak tersebut. Nah, gereja itu siapa? Ya, gereja itu adalah seluruh umat Allah. Ya, seluruh umat Allah. Kemudian kalau lihat dari hierarki, ya ada pimpinan gereja. Nah, pimpinan gereja itu ada uskup, ada imam. Ya, kemudian tugas gereja juga nanti termasuk para awam. Ya, kita para awam itu juga punya tugas untuk memenuhi hak tersebut ya, nanti sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Nah, bila hak sebagai anggota gereja itu terpenuhi, ya, harapannya akan mendorong setiap anggota gereja untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, kewajiban anggota gereja itu apa? Ini melibatkan diri secara aktif dalam seluruh karya pelayanan gereja. Jadi kewajiban gereja ini ya, kewajiban anggota gereja, kewajiban umat beriman, kewajiban orang yang sudah dibaptis, apalagi yang sudah lengkap sakramen inisiasinya adalah ini ya, untuk melibatkan diri secara aktif dalam seluruh karya pelayanan gereja. Ya, ada banyak macam kegiatan yang bisa diikuti. Ya, ada Miss Dinner, ada apa lagi selain Miss Dinner? OMK. OMK, terus Binapak. Menjadi lektor, menjadi anggota Binapak. Oke, jadi banyak ya. Ya memang sekarang dalam keadaan sekarang agak terbatas. Tetapi bahwa sekarang banyak juga kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan secara virtual. Kadang-kala Bu Guru saja itu saking banyaknya undangan virtual bingung. Ini nanti malam sudah ada undangan virtual. Aduh, setiap hari tidak ada habis-habisnya. Terus sekarang kegiatan malah berlimpah-limpah. Kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, setiap anggota gereja ya, harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar. Apa sih artinya secara sadar? Apa maksudnya nih? Secara sadar nih, harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar. Apa artinya secara sadar itu? Siapa yang bisa? Dari diri kita sendiri. Apa, Marcel? Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri ya. Artinya bahwa saya melakukan itu bukan karena disuruh ya, bukan karena ditakut-takuti ya, bukan karena diperintah, tetapi bahwa saya sadar saya sebagai anggota gereja ya, dipanggil ya untuk melakukan itu. Jadi secara sadar itu memang seperti Marcel tadi katakan, keluar dari diri kita ya, dari batin kita, dari keinginan kita ya, bukan karena dipaksa-paksa ya. Karena memang beda ya kan, ketika kita melakukan sesuatu itu keinginan diri kita dengan dipaksa, itu beda ya kan?
Ketika keinginan itu adalah muncul dari diri kita sendiri, kita gimana melaksanakannya? Gimana kalau sesuatu itu memang keinginan diri kita sendiri? Ya, pasti kita melakukannya dengan suka hati kan, dengan senang hati ya kan. Misalkan contohnya ini di rumah misalkan nih sudah tahu bahwa kita punya tugas mencuci piring. Nah, sebelum sampai tiba saatnya mencuci piring, tapi kita sudah diingatkan terus, disuruh-suruh terus. Nah, biasanya itu agak ada rasa jengkel dikit lah, udah tahu kok diingat-ingatkan terus ya, itu kan. Tetapi lain halnya kita tahu tugasnya cuci piring, belum ada yang mengingatkan, belum ada yang ngoprak-ngoprak, saya melakukan itu. Nah, biasanya itu ada beda rasa ketika melakukan itu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu memang keluar dari diri sendiri, wow, ringan ya, tidak ada beban ya. Sementara kalau kita sudah sampai disuruh-suruh, kalau dalam hati kita jengkel, piring ya malah pecah ya kan? Karena kita mengerjakannya dengan tidak senang hati. Oke, berikutnya kita akan lihat. Nah, ini ada beberapa gambar. Ya, gambar ini, gambar yang A ini gambar apa ya? Sedang melakukan perayaan Ekaristi. Ya, pada saat para imam ya memimpin perayaan Ekaristi, lalu ini tiba di bagian apa nih ya? Perayaan Ekaristi tiba di dalam doa syukur agung ya. Semoga masih ingat. Ya. Saya harap ini ya, walaupun yang masih online tiap hari Minggu, yang Kristen, yang Katolik, ya memberi waktu untuk beribadat. Yang ini gambar B. Ini tadi seorang lektor nih ya kan? Ya, lektor sedang bertugas membacakan sabda Tuhan. Kalau yang bagian C, Pianis, Pur. ya, jadi ada orang yang memiliki bakat ya bermain piano atau bermain organ, lalu dengan paduan suara ia membaktikan ya, memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, terlibat ini. Jadi terlibat dalam karya pelayanan, ini juga terlibat dalam karya pelayanan. Tadi kan menjalankan sebagai anggota gereja, menjalankan kewajibannya berarti dia terlibat aktif. Karena apa? Hidup dan matinya gereja ya ditentukan juga dari anggota-anggotanya. Ya, gereja itu menjadi aktif ya, menjadi berdinamika, dinamis kalau anggota-anggotanya juga aktif ya. Anggotanya akan lesu ya, kalau anggota gereja itu akan lesu kalau anggota-anggotanya juga lesu ya kan. Sama kelasmu juga ya kan, kelasmu itu akan menjadi kelas yang hidup ya, kelas yang semangat kalau anggota-anggota kelasnya juga semangat. Sebaliknya ya menjadi kelas yang lesu, kelas yang membosankan, kalau semuanya juga ya nggak melakukan apa-apa gitu kan. Jadi memang dalam hidup kita itu selalu ada keadaan-keadaan itu timbal balik. Lalu gambar yang C, di gambar D, Maka Rabu-abu. ya Rabu-abu. Ya, Rabu-abu ya. Kalau ini dilihat dari sisi anak kecil ini, ya ini kewajiban atau hak ya? Kalau dilihat dari sisi anak kecil ini hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak ya. Dia bahwa hak terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan sakramen ya, karena ini diterimakan dalam sakramen Ekaristi. Ya, kalau ini dilihat dari ininya, petugasnya ini hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Ya, kewajiban ya, terlibat ya. Yang ini yang bermain organ ini hak atau kewajiban? Gimana hak atau kewajiban yang bermain organ ini? Hak, Bu. Hak. Hak atau kewajiban? Ini dalam konteks sebagai anggota gereja ya. Hak atau kewajiban? Kewajiban.
Kewajiban kan tadi bahwa sebagai anggota gereja kewajibannya adalah terlibat aktif ya, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ya, jadi ini kita sudah lihat ini orang yang sebagai anggota gereja dia memenuhi kewajibannya ya, terlibat. Oh, karena dia bisa main organ, maka ia mengiringi dalam perayaan Ekaristi ya, sebagai organis. Nah, ini karena memiliki kemampuan membaca yang baik, ya, melibatkan diri menjadi anggota lektor. Sedangkan yang ini adalah dilihat dari sisi anaknya adalah haknya, ya, mendapatkan pelayanan rohani. Kalau dilihat dari sisi pemberinya ini pastor, berarti pastor ini sedang melaksanakan kewajibannya. Sama dengan sini, imam juga ini sedang melakukan kewajibannya untuk memenuhi ya, memenuhi kebutuhan umat dalam bidang kerohanian. Kira-kira di sini bisa bedakan mengenai apa bahwa sebagai anggota gereja itu kewajibannya itu sudah terlibat. Walaupun nanti ada beberapa hal disebutkan apa detail-detailnya, bahwa intinya bahwa anggota gereja itu kewajibannya adalah terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Dan ketika orang itu aktif, ya, ini nanti hak-haknya itu akan terpenuhi juga. Dia aktif sebagai anggota gereja merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Maka dia akan terpenuhi juga haknya untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang kerohanian. Ya, kalau orang tidak pergi ke gereja, ya sekarang tidak mengikuti misa secara online, sebenarnya dia yang sedang menghilangkan, ya, sedang menghilangkan haknya untuk memperoleh pelayanan dalam bidang kerohanian. Ya, di hari Minggu, ya saya belum boleh misa offline. Saya tawarannya adalah misa online. Nah, ketika saya tidak mengambil kesempatan itu saya sedang membuang hak saya. Ya, membuang hak saya untuk memperoleh pelayanan dalam bidang kerohanian. Ya. Jadi kalau kita tidak merayakan Ekaristi, sebenarnya kita itu yang sedang membuang hak kita. Nah, ini bicara tentang hak dan kewajiban, ini tidak lepas dari kitab hukum kanonik, ya, hukum gereja KHK. Ya, coba Bu Guru minta bantuannya Marcel untuk bacakan ini. Hak dan kewajiban sebagai konsekuensi baptis. Kitab hukum kanonik atau disingkat KHK memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu dengan pemandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Baptis adalah pintu masuk bagi seseorang untuk bergabung dalam komunitas gereja. Dengan baptisan, seseorang mendapatkan rahmat Allah yang menyucikan dirinya, mengangkatnya menjadi anak Allah, mengambil bagian dalam karya Tritunggal, dan mengantarnya menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan semua anggota lainnya. Ia harus secara aktif dan ikut bertanggung jawab terhadap hidup dan karya gereja. Oke, jadi kita akan tahu apa saja dan kewajiban kita, ya salah satunya dari KHK, Kitab Hukum Kanonik, atau disebut juga hukum gereja. Ya, jadi ketika bicara tentang hukum gereja, itu bicara tentang Kitab Hukum Kanonik atau yang disingkat dengan KHK. Dan Kitab KHK atau Kitab Hukum Kanonik yang dipakai saat ini
adalah, ya kamu dengar baik-baik ya, adalah yang disahkan tahun 1983. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada revisi-revisi, ya, ada pembaharuan dalam hal bahasa, ya, pembahasaan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, ya, karena memang dari waktu ke waktu itu muncul bahasa-bahasa baru, ya. Nah, jadi di mana kita akan tahu tentang hak dan kewajiban anggota gereja? Ya, salah satunya adalah melalui kitab hukum kanonik atau hukum gereja. Nah, KHK atau hukum gereja yang digunakan hingga saat ini adalah yang disahkan tahun 1983, ya, 1983. Hanya beberapa tahun terakhir ini ada beberapa revisi, ya, ada perubahan bahasa, perubahan istilah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Ya, sampai kapan ada pembaharuan atau ada perubahan baru? Ya, kita tunggu saja, ya. Selama tidak ada perubahan, berarti apa yang dituliskan di dalam KHK ini masih aktual, ya, masih bisa digunakan pada tahun kita ini. Nah, kalau nanti memang ada sudah yang tidak valid lagi, ya, tidak sesuai lagi dengan zaman, wah itu sudah ketinggalan zaman. Ya, pasti gereja akan mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Ya, ini sudah kita lihat ya tadi bahwa seseorang itu menjadi anggota gereja, masuk dalam komunitas gereja itu sejak ia menerima pembaptisan. Ya, ketika menerima pembaptisan, seseorang itu disatukan dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus. Nah, tubuh itu adalah gereja, adalah jemaat. Nah, karena pembaptisan itu seorang warga gereja ya mempunyai atau ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Ya, tapi imam di sini bukan berarti wah saya sudah dibaptis menjadi imam seperti pastor, ya, bukan. Dalam hal ini adalah imam, nabi, raja secara umum. Ya, jadi bahwa saya ini punya imam itu tugasnya menguduskan. Maka saya sebagai warga gereja punya tugas untuk menguduskan, ya, menguduskan dunia, menguduskan hidup saya dan sesama. Ya, nabi itu tugasnya adalah mewartakan. Maka saya dengan sakramen baptis punya tugas juga untuk menjadi pewarta, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebagai raja itu tugasnya memimpin, ya, pemimpin. Maka saya karena baptisan itu juga punya tugas untuk menjadi pemimpin, ya, untuk mengarahkan orang menuju jalan yang benar, menuju jalan yang baik. Itu tugasnya seorang pemimpin. Nah, itu adalah melekat, ya. Ketika saya dibaptis, saya ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan seseorang menjadi anggota gereja atau menjadi anggota suatu komunitas gereja ini semenjak ia menerima sakramen baptis. Berapa kali sakramen baptis bisa diterima? 1 kali, Bu. 1 kali, ya. Jadi pembaptisan itu hanya 1 kali seumur hidup. Nah, kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Ya. Kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Ya, coba siapa yang mau membantu membacakan? Siapa mau bantu baca? Siapa? Sasya? Ya. Ya, silakan. Kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Kewajiban sebagai anggota gereja Katolik secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja yang isinya: 1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan.
dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelima, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Ya, ini adalah hak kita. Ya, hak kita dalam arti anggota gereja Katolik yang ada di dalam rumusan 5 perintah gereja. Nah, jangan lupa ini catatan di bawahnya ya. Coba dibaca lagi Syasha, catatan di bawahnya ini nih. Karena ini hal yang penting juga. 5 perintah gereja dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada umat beriman syarat minimum yang harus dilakukan atau dituntut dalam hidup doa, hidup sakramental, komitmen, moral, dan perkembangan dalam cinta Allah dan sesama. Ya, jadi apa yang dituliskan dalam 5 perintah gereja ini minimum ya. Nah, sebenarnya ini ditujukan demi kepentingan siapa? Ini semua ini ditujukan demi kepentingan siapa? Kepentingan gereja. Kepentingan gereja. Gereja dalam arti siapa? Umat. Umat, betul. Jadi ini sebenarnya apa yang dituliskan oleh gereja ini demi kepentingan umat beriman. Ya, demi kepentingan umat beriman dikatakan di sini ya kan. 5 perintah gereja dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada umat beriman ya. Syarat minimum, ini minimal, ini semua ini minimal ya, syarat minimal ya, minimum kan yang harus dilakukan atau dituntut dalam hidup doa. Jadi sebenarnya ini adalah mengarahkan umat beriman ini supaya tekun berdoa. Nah, ketika orang tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti kan relasinya, hubungannya dengan Tuhan oke ya kan? Maka orang yang hubungannya dengan Tuhan oke itu tidak akan mudah putus asa ya. Hidupnya akan selalu gembira ya. Juga menjamin hidup sakramental. Ya kan berarti dia merayakan ekaristi ya, menerima sakramen tobat. Jadi kan menjamin hidup sakramentalnya. Ya. Kemudian komitmen moral ya. Dan perkembangan dalam cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama ya. Jadi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh gereja ini adalah untuk membantu umat beriman semoga bertumbuh dalam relasinya dia dengan Tuhan ya, relasinya dia dengan sesama. Ya, hidup doanya, pelayanan sakramennya terpenuhi, ya, hidup moralnya itu terjamin. Hidup moral itu menyangkut mengenai benar dan salah ya, benar dan salah. Ya, kalau tindakan membunuh itu salah atau benar? Salah. Salah. Dan itu nanti menyangkut dosa ya. Membunuh itu menyangkut dosa karena itu adalah satu kesalahan. Sampai sini paham? Jadi perintah gereja ini sebenarnya adalah ditujukan untuk menjamin kepentingan umat beriman. Setidak-tidaknya kalau dia melakukan ini yang minimal, ya ini minimal loh ya. Jangan kalau kalian pegang, itu menyambut tubuh Tuhan aja pada masa Paskah, jadi boleh dong menyambut ekaristi satu kali dalam setahun. Ya tidak, ini minimal ya. Karena ada wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu yang tidak bisa setiap minggu itu merayakan ekaristi. Ya kan? Maka ini untuk menjamin itu. Lalu mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun. Ya, kalau baru 1 kali setahun kita baru memenuhi minimal. Tapi memang ini kita sedang tidak bicara dalam konteks pandemi ya. Kalau konteks pandemi memang ada beberapa hal kelonggaran-kelonggaran karena yang menjadi titik acuannya adalah demi keselamatan ya. Jadi ketika kita batasi kegiatannya karena pandemi, yang dipikirkan adalah demi keselamatan. Ya, keselamatan itu yang utama. Ya, kalau orang itu selamat nanti kan bisa melakukan banyak hal. Kalau orang nggak selamat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka pemerintah membuat pembatasan-pembatasan, yaitu demi keselamatan. Oke,
Nah, lalu kewajiban anggota gereja ya menurut KHK tadi ya, menurut hukum kanonik, nah, diantaranya ada di kanon ya, kan ini singkatan dari kanon ya, kan ini singkatan dari kanon ya, kanon itu hukum berarti ya, hukum ya. 209 ayat 1, 210, 211, lalu ada 222 ayat 1 dan 2, dan juga ayat di kanon 225. Ya, ini sebagiannya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh kewajiban gereja, anggota gereja. Ya, coba Flo baca ini. Flo. Ya, Bu. Kan titik 209 Kan tadi atau bacanya apa? Kan bacanya kanon. kanan titik Kanon. 209. Kanon, bukan kanan. Kanon. Oh, kanan. Iya. Kanan titik 209. 1. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan dengan gereja, juga dengan cara bertindak masing-masing. Mengandung makna bahwa setiap umat beriman Kristiani diminta untuk selalu terlibat dalam kegiatan gereja sehingga akan selalu terjalin persatuan dengan gereja Katolik. Kanot 210, semua orang beriman Kristiani sesuai dengan kedudukan khasnya harus menggerakkan tenaganya untuk menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan gereja, serta pengudusannya yang berkesinambungan. Maju mundurnya gereja tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh umat yang ada. Umat berkewajiban untuk memajukan gereja dengan turut aktif menyumbangkan tenaga dan kemampuan untuk gereja. Oke, ini dua ya, dari dua kewajiban yang diperlihatkan kepada kita. Ya, bahwa kita wajib untuk memelihara persekutuan dengan gereja. Ya, memelihara persekutuan dengan gereja. Apa artinya? Di sini katakan mengandung makna bahwa setiap umat beriman Kristiani diminta untuk selalu terlibat dalam kegiatan gereja, sehingga akan terjalin persatuan dengan gereja Katolik. Jadi bahwa setiap anggota gereja, ya, orang-orang yang dibaptis secara Katolik ini, ya, terpanggil ya untuk memelihara kesatuan, untuk bersatu dengan jemaat yang lainnya, nah, untuk membangun komunikasi, membangun persahabatan, membangun persaudaraan dengan sesama jemaat. Ini kewajiban untuk memelihara persekutuan dengan gereja. Maka kalau orang sungguh-sungguh melakukan ini, maka akan terhindarinya perpecahan di kalangan umat. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahwa setiap anggota gereja itu wajib menjalani hidup yang kudus dan untuk memajukan perkembangan gereja serta pengudusannya yang berkesinambungan. Ya. Artinya bahwa saya sebagai warga gereja ya, harus berusaha hidup yang kudus. Apa arti hidup yang kudus itu? Apa artinya hidup yang kudus? Apa artinya hidup yang kudus? Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup kudus itu ya bahasa sehari-hari, hidup yang baik, hidup yang benar. Ya. Kudus itu kan suci murni ya kan, suci murni. Jadi bahwa kita diajak untuk menjaga agar hidup kita itu suci, hidup kita murni. Nah, maka supaya hidup kita kudus, hidup kita suci, murni tadi sesuai dengan kehendak Allah, ya jangan melakukan apa-apa yang tidak termasuk kehendak Allah. Apa-apa yang dikategorikan sebagai dosa. Ya, jadi hidup yang kudus berarti meninggalkan dosa ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah,
ya. Tidak melakukan keinginan daging kalau bahasanya Santo Paulus, tetapi melakukan keinginan roh. Nah, itu artinya hidup yang kudus, ya. Sudahkah kita hidup kudus? Nah, itu yang perlu kita refleksikan terus-menerus. Maka biasanya dalam doa malam itu kan ada saatnya refleksi, ya, untuk melihat apakah hari ini hidup saya itu sudah kudusnya, ataukah hidupnya lebih banyak pencemarannya. Oke, ya, ini dua hal ya. Yang pertama untuk memelihara persekutuan dengan gereja, yang kedua adalah untuk menjalani hidup yang kudus dan untuk memajukan perkembangan gereja. Ya, kalau anggota-anggotanya kudus, ya gerejanya juga akan semakin berkembang karena akan menjadi kesaksian. Ya, ini masih kewajiban. Ya, siapa mau membacakan lagi? Siapa yang belum bersuara ini? Ada 39. Guru mau dengarkan suara yang lain, coba. Saya, Bu. Siapakah? Pedro, Bu. Siapa? Pedro, Bu. Pedro, silakan Pedro. Pedro itu 9A ya? Ya, Bu. Baca yang kan 211 kan, Bu? Ya, kan itu bacanya tadi kanon. Kanon 211. Semua orang beriman Kristiani mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia. Hal berujung ikut mewartakan karya keselamatan Allah merupakan kewajiban yang sekaligus menjadi hak bagi seluruh umat Kristiani. Lanjut, Bu. Iya. Kanon 222. Ayat 1, bacanya itu ayat. Ayat 1. Kaum beriman Kristiani terkait kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal kasih, serta sustensi yang wajar para pelayan. Kanon 222 ayat 2. Mereka juga terkait kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Umat beriman Kristiani diajak untuk selalu mengusahakan tindakan amal kasih baik untuk kehidupan gereja maupun untuk sesama yang menderita dan memerlukan bantuan. Ya, jelas ya di sini ya, bahwa kita sebagai anggota gereja kita punya kewajiban itu untuk mewartakan karya keselamatan Allah, mewartakan kerajaan Allah. Kemudian kita sebagai anggota gereja wajib memenuhi kebutuhan gereja. Ya. Kemudian wajib untuk memajukan keadilan sosial ya, dengan membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Ya. Jangan seperti Robin Hood ya. Robin Hood kan baik kan ya, dia menolong orang miskin kan, serta Robin Hood. Ya. Tapi apa yang dilakukan ketika dia menolong orang miskin? Rampok orang kaya. Nah, jadi tujuannya baik kan, membantu orang-orang miskin. Baik itu, mulia banget. Ya. Tapi caranya dengan merampok, caranya mencuri, ya itu tidak bagus, dosa itu mencuri. Ya. Entah alasannya dia kan orang kaya segala macam, enggak. Jadi maka membantu orang-orang miskin dengan penghasilan sendiri artinya apa? Membantu orang-orang miskin dengan cara yang halal lah itulah. Ya, dengan memang hasil usaha kita, bukan karena mengambil ya. Kan Robin Hood tadi tujuan yang mulia akhirnya menjadi rusak oleh caranya. Ya, tetap aja kalau secara hukum ya salah ya kan, Robin Hood bisa ditangkap itu. Ya, jelas di sini ya. Jadi haknya adalah hak dan ada beberapa hal di sini kewajiban tapi juga menyangkut di dalamnya hak seperti contohnya tadi mewartakan kerajaan Allah ya, mewartakan karya keselamatan Allah. Jadi kalau kamu, misalkan gereja mengumpulkan dana untuk membantu para korban bencana, ya berarti kamu juga sedang terlibat tuh dalam kewajiban ya membantu orang-orang ya yang membutuhkan bantuan. Lalu nanti kamu yang sudah punya apa, misalkan jadi ahli hukum ya, lalu terlibat di gereja untuk memberi bantuan
bantuan hukum kepada umat yang membutuhkan, yang tidak mampu kalau harus bayar pengacara ya. Nah, lalu kamu membantu itu ya, kamu sedang memajukan tuh keadilan sosial ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ini masih ada satu lagi. Silakan satu orang lagi yang membantu membaca. Moses, Bu. Moses, silakan Moses. Kanon 275 ayat 1. Seperti semua orang beriman Kristiani yang berdasarkan baptis dan penguatan ditugaskan Allah untuk kerasulan, kaum awam yang terikat kewajiban umum dan mempunyai hak, baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan untuk mengusahakan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Kewajiban itu semakin mendesak dan dalam keadaan-keadaan di mana Injil tidak dapat didengarkan dan Kristus tidak dapat dikenal orang selain lewat mereka. Menjadi saksi-saksi Kristus mewartakan Injil kepada semua orang, baik dengan kata dan perbuatan, menjadi kewajiban semua anggota gereja, sehingga warta keselamatan dapat diterima oleh semua orang. Ya, yang tadi ada hubungan dengan tadi ya, punya kewajiban untuk mewartakan karya keselamatan Allah, lebih-lebih pada tempat-tempat yang sulit, ya, yang belum ada pewartaan. Maka dalam gereja itu adalah yang sebutan para misionaris, ya, para misionaris yang pergi ke tanah misi. Ya, karena apa mereka pergi ke sana? Karena masih banyak tempat di mana mereka belum mengenal Injil, belum mengenal Kristus. Ya, maka ada tarekat-tarekat atau kongregasi-kongregasi imam, bruder atau suster yang memang membaktikan diri dalam karya untuk menjadi misionaris ya di tempat-tempat terpencil ini. Kenapa tujuannya? Ya supaya mereka mengenal Kristus, ya kan? Dan katakan maka menjadi saksi-saksi Kristus, membatalkan Injil kepada semua orang. Ya, ini adalah kewajiban anggota gereja. Nah, kita juga punya kewajiban untuk mewartakan Injil melalui kata dan perbuatan. Ya, kalau kata-kata yang kita ucapkan baik, ya, kita itu sudah mewartakan loh. Ya. Tapi kalau kata-kata yang keluar itu kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata yang memprovokasi orang untuk melakukan tindakan tidak benar, ya itu bukan menjadi saksi Kristus, itu menjadi saksi sebaliknya ya, menjadi saksi sebaliknya lawan Kristus ya. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus, lihat dengan kata-kata yang saya ucapkan. Apakah kata-kata yang saya ucapkan itu menghibur orang? Ya, membangkitkan semangat orang, menghibur orang, atau malah membuat orang itu jengkel, membuat orang itu marah, membuat orang itu putus asa. Ya. Jadi kalau kita mengatakan temannya bego lo, itu kira-kira membuat orang senang atau bagaimana ya? Dasar bego lo. Itu kira-kira kalau kata-kata itu tuh akan membangun orang atau bisa membuat orang itu sebel? Sebel, Bu. Sebel ya kan? Kayak dirinya pinter aja, ini dalam batin kan begitu. Jadi memilih ya kata-kata yang membuat orang itu semangat ya, membuat kata-kata orang itu merasa dihargai ya, memberikan kata-kata yang membuat orang itu termotivasi. Nah, itu cara kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi tidak harus mikirkan yang muluk-muluk. Mungkin kita tidak bisa pergi nih ke tanah misi, ya, menjadi misionaris di Afrika, menjadi misionaris di Amerika Latin dan sebagainya. Tapi kita bisa menjadi misi-misi di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Ya, misalkan adiknya mulai ngomong kasar ya, diingatkan, atau kakak ngomongnya kasar, diingatkan. Nah, itu sudah menjadi saksi ya. Jadi kita bahwa menjadi saksi Kristus bisa melakukan tindakan-tindakan yang sederhana, ya. Jangan muluk-muluk dulu dari yang kecil ya. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, ya itu nanti akan menjadi habitus kita. Bahwa kita tidak akan telinga kita itu nggak tahan ya kalau mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang membuat nggak enak gitu didengarnya. Itu saya kadang-kadang kalau dengar kata-kata itu suka merinding sendiri.
karena saya tidak terbiasa mendengar kata-kata yang kasar. Dan saya aja kalau marah itu saya marah itu saya udah deg-degan sendiri. Kenapa? Saya tidak terbiasa karena ketika orang marah itu memang mengeluarkan energi lebih kan. Nah, saya itu biasa kalau marah itu malah saya deg-degan sendiri. Nah, coba dibaca ini, siapa yang membantu baca bagian ini? Marcel, Bu. Marcel, ya silakan Marcel. Ini entah yang lainnya pada kemana ya? Jelaslah bagi kita bahwa sebagai anggota gereja, kita memiliki kewajiban tidak hanya mengingatkan kualitas kehidupan pribadi kita melalui yang pertama, hidup doa. Doa dihayati sebagai ungkapan hati kita secara jujur kepada Allah. Ungkapan syukur atas kebaikan Allah sehingga mendorong kita untuk dapat mensyukuri sekecil apapun anugerah Allah. Bahkan dalam peristiwa yang kurang menyenangkan pun kita masih bisa mensyukurinya. Yang kedua, hidup moral. Berusaha untuk mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi, mengikuti cara-cara dan aturan-aturan yang menuntun manusia kepada kebahagiaan yang dijanjikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Yang ketiga, hidup sakramental. Makin menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan, tanda karya penyelamatan Allah bagi hidup kita, sehingga sakramen itu menjadi berdaya guna bagi kita. Karena daya sakramen itu tidak tergantung dari kesucian para pelayanannya, namun buah dari sakramen itu tergantung dari disposisi yang menerimanya. Yang keempat, tetapi juga keterlibatan kita secara aktif dalam karya penyelamatan gereja, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Oke, terima kasih Marcel. Jadi bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban kita, yang memang tadi katanya arahnya keluar, itu juga sebenarnya kita sedang berusaha meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita dalam hal hidup doa, dalam hidup moral, dan juga dalam hidup sakramental. Ya. Jadi bahwa ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, itu ternyata juga menguntungkan kita. Ya, meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita. Tetapi bahwa tidak berhenti di sini. Ternyata bahwa ketika kita melakukan kewajiban, kita juga diajak nih tetap untuk terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja, diakonia, ya. Tetap. Jadi selain membina diri sendiri, hidup rohani, hidup doa, hidup sakramental, terpenuhi semua itu juga ini untuk terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Ya, sementara ini adalah tentang hak ya, tidak kita bahas hari ini karena waktunya tidak cukup ya. Ini nanti akan Bu Guru bagi. Nah, ini kita akan lihat nanti setelah setelah selesai setelah selesai PTS ya. Jadi hari ini kita belum selesai untuk haknya, nanti kita akan lanjutkan setelah PTS. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan tentang yang sisi tentang kewajiban tadi? Ya, jelas saya bahwa dengan kewajiban itu sebenarnya ketika kita melakukan tindakan keluar, sebenarnya dia juga sedang membina diri kita, ya, sedang meningkatkan kualitas diri kita. Ya, itu saja, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk bahan PTS, ya, bahan PTS adalah bab 1 seluruhnya yang ada 6 sub pembahasan itu. Ya,
Kisi-kisi nanti kalau sudah selesai akan saya kirimkan, sedang dalam proses penyelesaian. Ya, ada pilihan ganda, ada benar salah. Nah, ini kayaknya masih banyak nih yang benar salah, ini harus baca teliti ya. Ketika benar salah itu pernyataan itu dibaca dengan baik. Nah, pernyataan itu benar atau salah ya. Lihat, kadang-kadang ada satu kata loh, satu kata itu yang bisa mengubah makna dari benar menjadi salah atau salah menjadi benar ya. Maka diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Kemudian ada isian singkat. Nah, namanya isian singkat ya isinya paling 1-2 kata ya, tidak ada sampai sebentuk karangan panjang ya. Pernah itu kelas berapa itu waktu itu pernah isian singkat tuh jawabannya panjang banget mengalahkan yang uraian. Namanya isian singkat ya, paling 1-2-3 kalimat kata ya, bukan kalimat, kata. Nah, kalau punya bu guru kebanyakan cuman paling banyak 2 kata ya. Kemudian uraian ya, uraiannya ada 2 ya, uraiannya ada 2. Nah, untuk skornya PG benar salah, jawaban benar skornya 1. Maka kalau benar semua PG dan BS berarti 30. Isian singkat, 1 soal jawaban benar bobotnya 2. Nah, jadi kalau benar kamu nilai skornya 2, kalau salah 0. Kemudian yang uraian itu nilainya 7. Maka jawabnya dengan lengkap ya. Jangan asal menjawab. Ya, kalau asal menjawab ya nilaimu tidak akan maksimal di angka 7. Ya, jadi untuk uraian yang ada 2 soal itu, 1 soal jawaban benar skornya 7. Total seluruhnya skor maksimal 50. 50 dikali 100 dibagi 50, maka nilai tertinggi adalah 100. Nah, Bu Guru akan lihat siapa yang mendapat nilai 100. Adakah rindu loh Bu Guru mau melihat dapat nilai 100? Karena itu adalah sesuatu yang mungkin, ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Baik, ada pertanyaan sehubungan dengan materi PTS? Sudah jelaskah? Apa yang ya, jadi itu materi PTS. Kalau Bu Guru harap tugas-tugas yang belum diselesaikan, karena itu nanti akan masuk di dalam penilaian raport mid semester. Ya, nilai raport semester ya apa adanya. Kalau tidak ada ulangan ya nilainya 0, karena masih ada beberapa yang tidak ikut ulangan dan diam-diam saja. Ya, membisu. Baik, kita kalau tidak ada hal lain lagi yang mau dikonfirmasi atau ada hal lain lagi yang mau ditanyakan, kita akan tutup dengan doa, dan doa akan dibacakan oleh Sydney. Akan baca atau spontan, Sydney? Spontan. Spontan. Oke, kalau spontan silakan. Nanti setelah doa kita akan foto dan kita akan lihat siapa yang setia sampai akhir. Ya, silakan Sydney. Mari semua kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat yang kau curahkan bagi tiap kami semua. Bapa, jadikanlah kami gembala yang baik hati dan mengingat akan segala hak dan kewajiban kami yang engkau kehendaki dan harapkan pada kami semua, dalam melayani dan melaksanakan tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Sydney. Ya, sekarang silakan videonya ditampilkan, mau Bu Guru foto. Nah, ini yang setia sampai. Terima kasih ya yang sudah setia sampai akhir, keren. Semoga menjadi orang-orang yang sukses. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah setia. Setia dalam perkara yang kecil. Barulah bisa setia pada perkara yang besar. Oke, ini Mario belum tampil di slide pertama ya, kan ada 2 slide ya, karena Bu Guru belum bisa menampilkan Zoom dengan tampilan 49. Pengen sih, tapi belum bisa. Siap. Nanti yang Moses dengan Gumintang nanti laporannya yang tidak masuk di kelasnya ya, untuk kirim Bu Guru ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Slide pertama. Ya, Bu Guru kirim di coba kelas mana yang paling dekat? Oh, yang paling dekat di depan ini adalah kelas 9A.
Ya, slide yang kedua. Wah, Mario kena lagi, Mario. Ya, kalau begini kan ada yang kena double. Ada Richie, Hiskia, Justin, Nino yang wajahnya belum kelihatan. Siap? 1, 2, 3. Ya, Bu Guru sudah tidak tampak. Flo lagi beres-beres rambut, kena Flo. Ya, oke, nanti yang kelas 9A silakan di-share fotonya ke salah satu 9B supaya 9B nanti share di grupnya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat belajar untuk PTS. Ya, Terima kasih Bu Marcel. ya, Bu Guru Makasih, Bu menunggu yang Marcel. PTS dapat Makasih, Bu. 100. Makasih Bu Oke, Marcel. Makasih Bu. sama-sama. Bu Guru tutup ya, sampai ketemu lagi.